di media sosial lagi rame kulihat yang modifikasi helmnya bentuknya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu juga. Nah, satu di pertanyaanku, kalau kita pakai helm seperti itu, apakah masih SNI ataukah SNI-nya sudah hilang? Karena kan kalau kita lihat ini helm yang tabung seperti helm Bogoji pertamanya, tapi dimodifikasi lagi jadi kayak tabung 3 kilo. Alhamdulillah ada yang bersin, alhamdulillah 2 kali. Nah, ada juga helm yang di repaint menyerupai kepala. Jadi kalau dari jauh itu seolah-olah tidak pakai helm. Kalau yang itu sih saya tidak apa-apa Ji, kalau yang sekedar di repaint. Tapi yang dimodifikasi seperti gas tabung gas 3 kilo, waduh, bagaimana nih itu? Masalahnya ada moncongnya lagi, ada tambahannya naik. Nah, masih mending seperti itu, yang seperti gas, karena pandangan ke depan masih luas, artinya tidak ada yang menghalangi. Ya, mobil ini keluar moncongnya, mundur-mundur lagi pak sedikit. Oh, ada motor. Nah, lanjut lagi. Kalau helm yang dimodifikasi seperti ini, ya pada dasarnya ini sebenarnya cuma tambahan apa namanya sih, tambahan fiber di helm standar. Bisa itu KYT, bisa itu NHK, macam-macam. Nah, dari yang saya tahu, kalau mau buat helm seperti itu harus pakai helm yang ini, pakai helm yang full face, biar bisa ditambah-tambahkan fiberglass jadi membentuk seperti Predator begitu. Nah, pertanyaannya, apakah itu tidak bahaya kalau dipakai? Karena rata-rata yang saya lihat yang pakai helm seperti itu adalah mereka yang berjiwa otomotif, alias mereka yang suka touring lah, rata-rata pakai helm seperti itu. Halo. Dan yang saya rasa, yang saya alami dari pengalaman touring saya, kalau kita mau touring itu selalu diusahakan pandangan ke depan itu harus cukup luas. Jadi artinya di kaca helm itu tidak boleh ada yang menghalangi kaca helm, jadi mempersempit pandangan. Tapi yang saya lihat dari helm-helm Predator ini, entah itu helm model Predator, entah itu helm model Iron Man, itu rata-rata saya lihat kaca depannya itu kecil sekali. Apa tidak mengganggu? Ataukah apa masih bisa dibilang sebagai helm SNI? Nah, kalau sebagai helm koleksi Ji, saya rasa ya enggak apa-apa Ji lah, karena memang tidak dipakai, alias disimpan-simpan di rumah untuk dikoleksi. Nah, kalau dipakai bagaimana ya? Ya, kalau saya sendiri mending jangan deh. Kalau ada helmku misalnya terus ditawari, nah rata-rata yang dimodifikasi itu helm NHK seperti ini, helm half face, dijadikan helm Predator, karena kan cukup ditambah saja tuh di atasnya sama rambut-rambut apanya itu. Nah, kalau untuk koleksi saya bilang yang seperti bisa bilang tadi itu tidak apa-apa Ji, karena memang tidak dipakai. Kalau kita merujuk undang-undang seperti helm misalnya, itu kan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh produsen helm supaya bisa dikatakan sebagai helm standar Indonesia, helm standar nasional Indonesia. Mungkin salah satunya itu adalah luas kacanya itu. Saya saja pakai helm full face, kadang masih merasa sempit pandangannya, apalagi kalau sedang berkabut. Nah, masalah ini yang paling berat nih. Kalau kondisi cuaca sedang berkabut,
terus kalian pakai helm modifikasi seperti ini, saya yakin itu kabutnya kemana-mana itu, terus akan menutupi penglihatan kalian. Terus cara mengatasinya tuh bagaimana coba? Apa mau dipasang pin lock supaya dipasang anti fog helmnya? Mau dipasang di mana? Kacanya kan naik, kacanya kan yang dipakai yang ini, biasa yang ada visor helm itu. Nah biasanya itu yang dipakai itu. Terus mau pasang anti fognya di mana coba? Kalau kacanya sendiri tuh nyelip di antara gabus-gabus helmnya itu. Aduh, ini weserku error lagi. Tidak mau menyala weserku ini. Makanya saya mau, ini tuh saya lagi perjalanan ke Astra Laudin, mau servis motor. Nah, kembali lagi ke helm. Jadi sebisa mungkin saran saya, pakailah helm yang aman untuk kalian sendiri. Nah, kalau mau beli helm modifikasi cukup dikoleksi saja lah. Tapi saya juga salut nih, kreativitasnya orang-orang Indonesia ini kayaknya tanpa batas deh. Karena tunggu nah, belok kak dulu. Kenapa bisa aku bilang tanpa batas? Karena ya semua bisa dimodifikasi. Coba kalian komentar di bawah, apa yang tidak bisa dimodifikasi di Indonesia? Semua bisa coy. Itu yang jangan berhenti, kreativitasnya jangan berhenti. Ya, oke. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu, agak pendek sih memang. Ya, mengawali vlog edisi kali ini berapa minggu ini tidak bikin video, baru sempat hari ini. Oh iya, bagi kalian yang merayakan Hari Raya Imlek, selamat merayakan Hari Raya Imlek dong si Pacai. Semoga di tahun anjing tanah ini berkah dan rezeki melimpah untuk kita semua, amin. Ampau dong. Oke, saya tutup. Akhir kata, Max Motovlog pamit, tetap safety di jalan dan gong si Pacai, tetap safety di jalan. Dadah.